Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi hari ini di hari Minggu kita mau sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini dengan Lause Priska yang akan menemani adik-adik untuk bernyanyi dan mendengarkan akan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Lause berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau boleh memberikan kami kesehatan untuk dapat beribadah kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau menyanyi, memuji namamu, dan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin setiap kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Yuk, semua kita puji Tuhan ya, dengan tepuk tangan ya, biar semangat. Yuk, sama-sama ya, nyanyi lagi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi kita jalan lagu ini ya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, oke. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa adik-adik ya. Jadi adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu takut, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa ya. Kita memiliki Allah Bapa yang luar biasa, yang dekat dengan adik-adik. Oleh karena itu adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan ya, biar selalu dekat dengan Tuhan. Ya, sekarang kita mau ajak nyanyi lagu kedua ya. Lagu ini berbahasa Inggris ya. Ayo adik-adik, siapa tahu yang di sini udah mulai bisa ngomong bahasa Inggris nih ya. Ya, sama-sama yuk nyanyi sama Lause ya lagunya. Lagunya bagus sekali. Jesus love me ya. Tuhan Yesus sayang dan cinta kepada kita. Yuk nyanyi lagu ini ya. Semuanya ya. Kita nyanyi lagu ini ya. Jesus love me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus
sangat bersyukur, kita sangat senang, bersuka cita karena Tuhan Yesus sayang kepada Lause dan adik-adik semua ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena the Bible, Alkitab yang mengatakannya ya. The Bible tells me so. Oke? Yuk sekarang kita saatnya mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang hari ini bertema adalah Tuhan Yesus dicobai. Apa sih Lause dicobai? Nah, Tuhan Yesus itu artinya dicobai adalah pernah diuji, seperti kalau teman-teman di sekolah seperti kayak pernah isengin gitu ya, pernah diisengin sama teman-temannya. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk sama-sama kita dengerin ya ceritanya. Yuk, Lause mau bercerita nih ya. Jadi ini ceritanya diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai ke 11 tentang Tuhan Yesus sedang berpuasa dan dia dicobai oleh iblis atau kita sebut dengan setan ya. Nah, Tuhan Yesus ini dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun yang sangat gersang. Nih gersang ya teman-teman ya, adik-adik ya. Untuk dicobai iblis. Nah, Tuhan Yesus sedang berpuasa dan dia itu tidak makan, tidak minum selama 40 hari adik-adik. Wow, Tuhan Yesus luar biasa banget ya. Gak makan, gak minum selama 40 hari. Wajar dong Tuhan Yesus sekarang merasa lapar. Karena sudah tidak makan, tidak minum. Dia merasa lapar. Kemudian, nih dia, iblis datang dan meminta Tuhan Yesus untuk merubah batu menjadi roti agar ia bisa makan. Tapi lihat adik-adik, Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga firman Allah. Firman Allah itu yang adik-adik suka baca di Alkitab ya, itu firman Allah. Kemudian iblis tetap mencobai Yesus. Dia membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci, kita sebut seperti gereja, ke atas gereja ya. Iblis ini mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus, coba engkau jatuh ke bawah ya, engkau coba terjun ke bawah gereja, pasti malaikat-malaikatmu akan menyelamatkan engkau sampai engkau tidak akan jatuh katanya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, tertulis di kitab suci, di Alkitab maksudnya, tertulis bahwa janganlah engkau tuh ke iblis ya, janganlah engkau mencobai Tuhan. Nah, kemudian iblis tetap tidak kalah ya, dia tetap mau mencobai Yesus. Dia mengajak Yesus ke gunung yang tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia itu kepada Yesus dengan satu syarat. Apa sih adik-adik syaratnya? Syaratnya itu adalah iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Itu syaratnya, biar iblis bisa menyerahkan seluruh kekayaan dunia ini. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci atau Alkitab, iblis harus menyembah Tuhan. Kebalik, bukannya Tuhan Yesus yang menyembah iblis, tapi iblis yang harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan Yesus sendiri dan menang atas iblis. Ya. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bisa makan ya. Begitu adik-adik, jadi kurang lebih ceritanya tentang Tuhan Yesus ya. Jadi Allah, yaitu Tuhan Yesus, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu ya. Jadi adik-adik di sini Lause pengen ingatkan lagi gitu ya. Hari ini kita belajar bahwa adik-adik tidak perlu takut ya, tidak perlu takut untuk mungkin dibully atau diejek atau seperti apapun yang adik-adik rasakan. Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita punya, dia lebih besar, dia lebih kuat di antara semua itu. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Yang penting adik-adik harus lakukan adalah adik-adik harus rajin membaca Alkitab, rajin untuk berdoa. Itu yang penting agar adik-adik memiliki koneksi ya, koneksi dengan Tuhan. Adik-adik bisa dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, seperti lagu tadi, Jesus love me this I know ya, for the Bible tells me so. Tuhan Yesus sayang dengan kita. Kenapa? Karena
Alkitab yang mengatakannya. Alkitab yang sudah jelas memberitahu bahwa Tuhan Yesus sayang dengan Lause dan adik-adik semua, ya. Jadi oleh karena itu adik-adik harus selalu dekat dengan Tuhan, ya. Itu saja adik-adik hari ini cerita tentang Tuhan Yesus yang bisa Lause bagikan. Jadi adik-adik setiap harinya ya bisa dengan papa mamanya di rumah ya, boleh sama-sama berdoa, baca renungan ya, baca tentang cerita Tuhan Yesus yang bisa papa mama dari adik-adik bisa ceritakan ya kepada adik-adik. Yuk sekarang saatnya kita mau berdoa karena kita mau mengakhiri akan ibadah kita ya, akan sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, kita mau berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahwa Engkau adalah Allah yang besar dan Allah yang kuat yang selalu melindungi kami. Biarlah kami Tuhan boleh selalu dekat dengan-Mu dan biarlah kami selalu rajin untuk membaca Alkitab dan berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sertai dan pimpin hidup dari kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, itu saja hari ini kita sama-sama boleh bertemu walaupun secara virtual adik-adik yang penting tetap semangat, tetap sehat ya di rumah, jaga kebersihan tentunya ya karena masih banyak virus-virus di sekitar kita, tapi Lause percaya adik-adik dan papa mama adik-adik semuanya bisa menjaga kebersihan dengan baik ya. Selalu tetapkan kebersihan dan selalu tetapkan Tuhan, ajak Tuhan selalu sama-sama di setiap kehidupan adik-adik ya. Itu saja adik-adik, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.